Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Pada pelajaran kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang muamalat. Pada pertemuan yang lalu ada yang mengusulkan menanyakan kapan kita baca tentang faraid atau ilmu yang berkaitan dengan hukum waris dalam Islam. Insyaallah setelah selesai bahas tentang muamalat, kita akan bahas tentang ilmu faraid. Bagaimana urutan dalam kitab ini. Masih ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan muamalat ini. Setelah itu baru kita akan lanjutkan nanti membahas tentang ilmu faraid, yaitu ilmu yang berkaitan dengan hukum waris dalam Islam. Pada pelajaran kali ini insya Allah kita akan bahas tentang dhaman, kafalah, dan jika ada waktu yang cukup masih cukup waktu nanti kita akan bahas tentang syarikah. Qala al-muallif rahimahullah faslun wa yasihhu dhamanud duyunil mustaqirrati fi dhimmah idza ulima qadruha. Sah hukumnya akad yang namanya dhaman terhadap hutang-hutang yang sudah tetap dalam tanggungan seseorang jika diketahui berapa hutang tersebut. Berapa banyaknya hutang tersebut. Dhaman ini adalah berbeda dengan rohan. Kalau rohan itu jaminan berupa barang. Kalau dhaman itu jaminan berupa orang yang akan menanggung hutang orang lain. Ada orang, misalnya saya memberikan hutang kepada Zaid. Saya kasih hutang ke Zaid 1 juta. Kemudian saya minta ada orang yang menjamin. Dan seandainya Zaid belum bisa membayarnya, maka saya bisa menagih ke orang tersebut. Ini jaminan berupa orang yang akan menanggung pembayaran hutang jika yang berhutang itu belum sanggup membayar. Maka saya bisa, misalnya Zaid menentukannya, misalnya kakak saya namanya Bakar, dia akan menjadi dhaminnya. Maka ada 2 orang yang mungkin saya tagih. Kalau Zaid ternyata masih belum sanggup bayar, saya bisa menagih ke Bakar, kakaknya Zaid, sebagai dhamin. Ini yang dimaksud dengan dhaman. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah pelajari tentang rohan. Kalau rohan itu adalah berupa barang, jaminan berupa barang, yang mana barang tersebut dijadikan sebagai jaminan atas hutang. Seandainya orang yang berhutang itu tidak bisa membayar, tidak sanggup membayar, maka barang jaminan tersebut dijual, kemudian yang didapatkan dari harganya digunakan untuk melunasi hutang dan sisanya tetap menjadi hak milik pemilik barang tersebut. Sisa dari harga, misalnya orang menjaminkan sawah atas hutang senilai 10 juta. Kemudian orang ini tidak sanggup membayarnya. Maka sawah tersebut dijual, ternyata laku 15 juta. Maka 10 juta untuk membayar dan 5 jutanya tetap menjadi hak milik orang yang
pemilik sawah tersebut yang menggadaikan atau menjadikan jaminan dari sawah tersebut sebagai jaminan atas yang 10 juta. Jadi tidak seperti pegadaian-pegadaian yang ada di sini pada umumnya. Kalau sudah dijadikan jaminan, kemudian jatuh tempo belum dilunasi, maka otomatis itu yang menjadi milik orang yang menghutang. Kemudian dijual, meskipun itu lebih nilainya, harganya daripada hutangnya, maka itu semuanya menjadi hak orang yang menghutang. Tidak seperti itu. Dalam Islam, barang jaminan itu tetap adalah milik orang yang berhutang. Sehingga ketika dijual dan ada sisanya untuk pelunasan hutang, tetap menjadi hak milik orang yang menjadikan barangnya tersebut menjadi jaminan atas hutangnya. Adapun dhaman ini adalah jaminan berupa orang yang akan menanggung atas hutang tersebut jika yang berhutang tidak bisa melunasi. Maka saya contohkan menghutangi Zaid. Kemudian saya minta ada dhaminnya. Siapa? Jaminan berupa orang yang akan bisa menanggung hutangnya. Seandainya kamu nanti saat jatuh tempo tidak bisa membayarnya. Kata Zaid, dia menentukan Bakar, kakaknya, misalnya. Maka dalam hal ini saya bisa menagih ke Zaid, bisa juga menagih ke Bakar. Kalau Bakar ternyata yang bisa melunasinya, maka nanti Bakar baru menagihnya kepada Zaid. Artinya yang ini sebagai jaminan berupa orang yang sanggup untuk melunasi hutangnya jika ternyata yang berhutang itu tidak bisa melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Maka yang seperti ini dibenarkan dan hukumnya sah atas hutang-hutang yang sudah tetap dalam tanggungan orang yang berhutang. Dan syaratnya harus diketahui jumlahnya, diketahui berapa kadarnya, ya, diketahui berapa banyaknya hutang tersebut. Wali sahibil haq, dan bagi orang yang menghutangi. Tadi dalam contoh yang saya sebutkan, saya misalnya orang yang menghutangi. Muqalabatu man syaa min adh-dhamini wal madhmuni an. Boleh menagih siapa yang saya kehendaki. Apakah menagih ke Zaid, orang yang berhutang, atau madmun anhu, ataukah saya menagih ke Bakar sebagai dhamin, penjamin. Idza kana dhamanu ala ma bayyana, jika akad dhaman ini sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan. Wa idza gharima dhaminu, jika orang yang menjamin atau dhamin dalam contoh tadi adalah Bakar melunasi hutangnya kepada saya, padahal saya menghutangi Zaid, bukan Bakar, tapi yang menjamin adalah Bakar. Saya tagih Zaid nggak mau membayar karena belum mampu, akhirnya saya tagih Bakar dan dia mau membayarnya, menanggung atas hutang dari Zaid. Maka bagaimana selanjutnya? Raja'a 'alal madmuni anhu. Maka Bakar ini ya, sebagai penjamin, dia nanti yang meminta atau menagih apa yang sudah dia bayarkan dan apa yang sudah dia lunasi hutangnya tersebut, hutangnya orang yang berhutang itu, karena dia dijadikan sebagai penjamin. Maka dia menagihnya kepada orang yang dia talangi. Ya, kalau bahasa ininya ditalangi. Penjamin ini menalangi untuk bayar hutang. Akhirnya ya, karena dia memberikan talangan itu, maka dia menagihnya kepada orang yang berhutang atas nama dia sebagai penjamin hutangnya. Idza kana dhamanu wal qada'u bi idnihi, jika
akad boman ini penjaminan hutang oleh penjamin dan pelunasan oleh penjamin itu dengan izin dari orang yang berhutang. Jadi kalau saya menagih ke Bakar sebagai penjamin, kemudian Bakar mengatakan iya saya lunasi, saya talangi, ya hutangnya itu, maka Bakar minta izin dulu. Ya, saya menanyakan saya sudah setuju belum? Ya setuju. Sudah diizinkan sama Zaid, maka Bakar ini atau penjamin ini berhak memintanya kepada orang yang berhutang yang sebenarnya. Yang menalangi itu nantinya menagihnya kepada minta ganti atas dana talangannya itu kepada orang yang berhutang yang sesungguhnya. Dalam contoh tadi adalah pada Zaid. Bakar menagihnya kepada Zaid karena dia sudah menalangi untuk pembayaran hutang kepada saya. Itu adalah contohnya. Ya, jadi yang dimaksud dengan boman, akad boman ini adalah menjamin tapi bukan dengan bentuk barang. Kalau dalam bentuk barang jaminan digadaikan itu namanya rohn. Kalau boman ini adalah menjamin tapi dalam bentuk orang yang bisa dipercaya, yang sekiranya saya percaya bahwasanya Bakar yang dijadikan sebagai penjamin bomin itu nanti bisa menalangi dengan uangnya untuk membayar hutangnya Zaid. Jadi saya aman. Ya, karena ada dua orang yang bisa saya tagih. Jadi yang menjamin itu ditentukan supaya yang berhutang itu memiliki kepercayaan trust terhadap orang yang berhutang, bahwasanya akan ada yang bisa menalangi seandainya dia tidak sanggup bayar hutang. Wala yasihhu dhamanul majhul. Tadi disebutkan dengan syarat harus diketahui jumlah hutangnya. Maka tidak sah menjamin melakukan penjaminan atas hutang yang tidak diketahui. Misalnya dicontohkan dalam kitab bi fulanan kadza wa alayya dhamanus saman. Juallah ke fulan barang dan saya yang menanggung menalangi pembayaran harganya. Tapi tidak ditentukan barangnya itu apa. Maka yang seperti itu disebut dengan majhul. Tapi kalau disebutkan yang maklum, yang diketahui kadarnya, yang diketahui jumlahnya berapa, atau ya, bentuknya apa. Misalnya orang mengatakan jual, ya, saya jual kepada Zaid 100 karung beras, tapi yang menjamin Bakar. Ya, berarti 100 karung beras, kalau satu karung yang 50 kilogram harganya 500.000 dikali 100 berarti berapa? 50.000, 500.000 dikali 150 juta. 50 juta nanti saya bisa menagihnya kepada Zaid atau kepada orang yang menjamin itu, yaitu dalam contoh kasus tadi akan Bakar. Saya bisa menagihnya ke Bakar karena diketahui jumlah. Tapi kalau tidak diketahui atau majhul, baru itu hukumnya tidak sah. Wala dhamanu ma lam yajib, dan juga tadi disebutkan utang yang sudah tetap. Adapun yang belum tetap dan belum diketahui, belum menjadi tanggungan secara pasti, maka yang seperti itu tidak sah hukumnya.
misalnya orang mengatakan saya menjamin 50 juta yang akan ditanggung oleh Zaid nanti 1 tahun yang akan datang. Kan belum wajib, baru wajibnya kapan? Setahun lagi atau sebulan depan, belum wajib. Ketika sudah terjadi akad kemudian sudah tetap hutang, baru ada penjaminan. Adapun sebelum itu maka hukumnya tidak sah. Illa darkal mabit, kecuali menjadi penjamin atas barang yang dijual kepada orang lain tapi pembeli merasa ragu. Bahwasanya barang ini ada kemungkinan bukan milik fulan misalnya. Karena yang menjual misalnya adalah budak. Dia ragu budak ini sudah diizinkan oleh tuannya atau tidak. Maka ya, misalnya saya beli kepada Ali. Ali ini adalah seorang budak. Saya ragu Ali ini dapat izin apa enggak dari tuannya. Saya minta ada penjaminnya. Ya, ada penjaminnya bahwasanya barang ini yang kamu jual ini benar-benar sudah diizinkan oleh tuanmu kamu untuk menjualnya. Bisa jadi dia nggak diizinkan tapi berkhianat pada tuannya. Sehingga yang seperti itu menyebabkan tidak sah jual beli. Kalau seandainya ya benar-benar barang tersebut adalah milik tuannya dan diizinkan, maka akan menjadi sah. Tapi kalau tidak, maka akan hukumnya menjadi tidak sah. Maka saya butuh orang yang menjamin. Maksudnya barang ini benar-benar milik fulan, kemudian dijualkan oleh Ali sebagai budaknya yang diwakilkan untuk menjual. Misalnya. Ya, saya minta misalnya Umar untuk menjadi penjamin. Maka yang seperti itu penjamin jika seandainya ternyata terjadi kesalahan dalam jual beli yang mengakibatkan tidak sah barang tersebut untuk dijual, maka saya bisa berhak menagih kepada Umar ini atas yang sudah saya bayarkan untuk bisa diambil lagi karena barangnya ternyata yang terjadi kesalahan bukan yang milik penjual atau bukan tidak berhak dijual oleh yang melaksanakan transaksi. Faslun wal kafalatu bil badani jaizatun. Kalau tadi adalah menjamin hutang, orang yang menjadi penjamin hutang atas hutang. Kalau yang sekarang ini adalah kafalah. Tadi namanya dhaman. Kalau sekarang ini yang pasal yang saat ini baru saja kita baca ini adalah kafalah. Kafalah bil badan, yaitu menjamin atas, bukan atas hutang, tetapi menjamin atas orang. Hukumnya juga boleh. Bagaimana menjamin orang? Misalnya ada orang yang punya kasus sengketa atas harta. Kemudian yang satu menurutnya punya saya. Lalu hakim ingin memanggil orang tersebut supaya hadir di pengadilan. Supaya hadir di pengadilan. Supaya tidak kabur, maka harus ada yang menjamin. Ini disebut dengan kafalah badan. Menjamin orang ini akan dihadirkan pada saat ada qadha atau pengadilan
atas sengketa tersebut. Misalnya, contohnya misalnya saya menuntut kepada Usman atas tanah yang diaku oleh dia padahal itu adalah punya saya. Kemudian hakim menentukan untuk memanggil Usman pada hari Jumat. Saya ragu, kalau hari Jumat bisa jadi dia kabur, ini masih hari Rabu, hari Kamis kabur. Saya minta penjamin bahwasanya dia akan menghadirkan Usman ini pada hari Jumat. Dan siapa? Saya pilih Said. Dan Said, karena Said ini orang yang disegani oleh Usman sehingga dia nggak berani kabur. Maka Said sebagai penjamin. Said menerima, ya saya sanggup. Saya menjamin Usman akan hadir pada saat pengadilan. Nah, itu yang disebut dengan kafala bil badan, yaitu orang yang menjadi penjamin untuk menyerahkan, menghadirkan orang yang dituntut itu atas sengketa satu harta untuk hadir dalam pengadilan atas harta tersebut. Nah, itu disebut dengan kafala bil badan. Jadi yang dalam hal ini ada berapa? Ada 3 yang sudah kita pelajari ini. Yang pertama adalah rohn, yaitu jaminan berupa barang atas hutang. Kemudian yang kedua tadi adalah boman, yaitu jaminan penjamin yang berupa orang atas hutang. Bahwasanya jika yang berhutang tidak sanggup, maka bisa ditagih ke penjamin ini dengan syarat-syarat sebagaimana tadi disebutkan. Yang ketiga adalah kafala bil badan, yaitu orang yang menjamin untuk menghadirkan orang yang punya sengketa dituntut dalam pengadilan, ya, maka dia menjamin orang ini akan hadir pada waktu yang ditentukan. Ya, dengan contoh seperti yang tadi saya sebut. Wal kafalatu bil badani jaizatun, kafalan untuk menghadirkan badan seseorang, menghadirkan orang yang dituntut untuk memenuhi hak penuntut supaya menyelesaikan sengketa itu, hukumnya boleh. Ada yang menjamin ini akan saya hadirkan. Idza kana 'alal maqfuli bihi haqqun li adami, jika orang yang dituntut itu memiliki sengketa dan ada hak orang lain yang dia akui padahal itu bukan haknya. Ada orang yang menuntut. Ya, maka yang seperti ini dibolehkan. Faslun walisyarikati khamsu syara'id. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang syarikah. Ya, syarikah itu adalah secara bahasa artinya mencampur. Secara bahasa itu mungkin bahasa ininya kongsi atau join. 2 orang join atau berkongsi untuk sama-sama menjalankan perdagangan. Maka dua-duanya punya modal, kemudian dikongsikan, dijoinkan, dijalankan menjadi satu. Karena mungkin yang satu punya hanya separuh dari kebutuhan. Maka dia mencari orang lain untuk sama-sama berusaha atau berdagang sehingga modalnya yang diperlukan tercukupi. Ini satu punya 50 juta. Maka dia cari orang lain yang sanggup untuk memberi 50 juta karena barang yang ingin dibeli, diborong itu barang-barangnya harga 100 juta. Maka yang dikumpulkan. Tapi ini contoh saja ini secara bahasa. Tapi syarat-syaratnya nanti ada. Dan ini sebagai contoh gambaran. Kalau misalnya ini contohnya jangan pakai uang rupiah. Orang yang ingin berdagang kemudian hanya punya 50 dinar.
Nah, karena nanti syaratnya harus memakai dinar dalam mazhab Imam Syafi'i begitu. Berkongsi dalam satu usaha, misalnya perdagangan tijarah, maka yang satu yang punya 50 dinar, yang lain punya 50 dinar. Kemudian disatukan untuk berdagang. Maka yang seperti itu disebut dengan syarikah. Maka atas barang tersebut hak yang dua orang. Separuhnya milik Fulan, separuhnya milik Zaid, separuhnya milik Amr. Itu yang dimaksud dengan syarikah. Syarat-syaratnya ada 5. Yang pertama, yakuna ala nadhin minad darahimi wad dananir. Harus pada mata uang dinar dan dirham, yaitu yang terbuat dari emas dan perak, bukan mata uang yang dipakai sekarang, kertas. Wallahu a'lam. Dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Imam Syafi'i seperti ini, pada dinar dan dirham. Wa yattafiqa fil jinsi wan naw, dan harus sama dalam jenis dan macam dari barang yang dikongsikan itu. Wa yakhliqa al-malain, dan harus mencampur kedua harta itu, menggabungkannya. Sekiranya tidak dibedakan, yang ini punya kamu, yang ini punya saya, itu enggak. Tapi dicampur dalam satu toko, dalam satu gudang, ini semuanya dijual secara bersamaan, tidak dibedakan. Wan tidak dibedakan, misalnya, karena ini milik bos saya, yang menjaga itu 2 orang juga misalnya. Sehingga yang dijualin, yang dihabiskan, yang punya Fulan ini dulu. Akhirnya yang lain jadinya nggak laku-laku. Ya, pada orang beli diambil jadi sebelah sini. Nggak begitu. Tapi apa, dicampur jadi satu. Sehingga perhitungannya juga nanti jadi satu, bukan dipisah-pisah. Itu syaratnya harus benar-benar digabungkan, dikongsikan, dicampur. Wa iyyadzana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Dan setiap 2 orang yang berkongsi atau lebih itu harus mengizinkan kepada setiap di antara mereka untuk bisa bebas bertasarruf atas harta yang digabungkan itu, disyarikahkan, dikongsikan. Wa yakuna ribhu wal khusranu ala qadril malain, dan keuntungan serta kerugian itu ditanggung bersama sesuai dengan ukuran harta yang digabungkan. Yang satu menyerahkan 50%, yang satu lagi 50%-nya. Maka keuntungannya juga dibagi setengah-setengah, 50% punya Fulan, 50% punya Fulan. Kalau terjadi kerugian, maka juga ditanggung oleh mereka berdua sesuai dengan prosentasenya. Jadi itu dengan prosentase, bukannya tidak dihitung dengan nilai nominal, tidak dihitung dengan nominal, tapi dengan prosentase. Tidak ditentukan kamu sekian setiap bulan keuntungannya. Saya selebihnya saya. Kalau gitu bisa jadi yang lebih banyak satu pihak, yang lain hanya dapat segitu-gitu saja karena yang sudah ditentukan di awal. Tidak, tapi secara persentase. Kalau seandainya keuntungannya banyak, maka dihitung secara persentase, jadinya keduanya sama-sama diuntungkan dari yang banyak. Tidak ada yang dirugikan. Yang satu modal 30%-nya, yang satu 70%-nya, maka dihitung sesuai dengan persentase hak kepemilikan atas barang yang disatukan, dikongsikan. Walikulli wahidin minhuma fasxuha mata syaa, dan keduanya harus itu berhak untuk membatalkan perjanjian untuk berkongsi kapanpun. Baru berjalan 1 tahun, kemudian saya rasa saya udah bisa sendiri jalan, udah kita batalkan, kita jalan sendiri-sendiri. Misalnya boleh kapan saja. Wa mata ahaduhuma batalat. Adapun kalau satu di antara dua pihak yang berkongsi itu
tiba-tiba secara mendadak meninggal dunia karena positif COVID-19 Omikron. Kemudian meninggal, maka ya seketika itu bubar. Tidak bisa diwariskan. Udah lanjut aja pada ahli warisnya, nggak bisa. Kalau mau ya diakad syarikah yang baru lagi. Dan tidak dilanjutkan kepada ahli waris. Kalau sudah meninggal salah satunya maka batal. Ya, bubar akad ininya, syarikah. Sudah menjadi tidak bisa dilanjutkan lagi, tidak bisa diwariskan. Itu adalah yang berkaitan dengan syarikah. Yang pertama syaratnya tadi harus yang berupa di atas mata uang berupa dinar dan dirham. Dan menggunakan mata uang dinar dan dirham. Kemudian untuk barang yang sama dalam jenis dan macamnya, dan kedua barang atau barang yang dikongsikan itu semuanya harus dicampur, tidak boleh dipisah-pisah, dibedakan, ya digabungkan seakan-akan itu milik satu orang. Dan kedua belah pihak harus mengizinkan kepada yang lain, yaitu kepada yang lain untuk bisa bertasarruf, untuk bisa bertindak atas harta yang digabungkan, dikongsikan itu. Dan keuntungan serta kerugian ditanggung keduanya sesuai dengan persentase dari modal yang mereka gabungkan. Itu adalah hukum yang berkaitan dengan syariah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat. Insyaallah yang kemarin pada pelajaran sebelumnya menanyakan tentang faraid, kita akan bahas setelah selesai pembahasan tentang muamalah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Bila syarikah batal karena salah satunya wafat dan masih ada harta yang tersisa, apakah yang wafat juga mendapatkan bagian yang diberikan ke ahli waris? Iya. Kalau maksudnya batal itu berarti dihitung yang ada berapa dibagi sesuai dengan persentase. Maka setelah dipisah lagi, maka yang itu yang milik orang yang meninggal itu bagiannya diberikan pada ahli warisnya. Yang saya maksudkan tadi itu batal itu maksudnya tidak bisa diteruskan oleh ahli waris. Kalau mau meneruskan, ya maka setelah dipisah lagi digabung lagi sesuai dengan yang persentase dipisah, kemudian dikasih ke ahli waris, baru kemudian digabung lagi. Kalau ada kerugian, apa dibagi juga? Iya dibagi. Kalau ada kerugian maka ditanggung berdua, tidak dilimpahkan ke salah satu pihak. Ya, misalnya harusnya pada bulan ini keuntungan itu adalah 10 juta keuntungannya. Ternyata cuma 5 juta. Berarti kan rugi 5 juta. Yang tidak sesuai dengan prediksi. Maka yang 5 jutanya dibagi 2 sesuai dengan persentasenya. Misalnya karena 50% yang dibagi 2.500.000 begitu. Ya bukan ini dilimpahkan ke salah satunya, ya udah saya tanggung aja lah, saya ikhlasin, udah ambil aja semuanya gitu enggak. Ya, tapi dibagi sesuai dengan persentase kerugiannya. Jadi yang menanggung bukan salah satu tapi keduanya. Sudah, jika sudah cukup, insya Allah. Kalau pembagian hasil syarikat tak sesuai dengan persentase di awal, apakah hukumnya haram atau hanya tidak sah menurut Qadhi?
hukumnya haram, tidak sah. Dan harus sesuai dengan prosentasenya dari awal. Kalau seperti itu, ya berarti menzalimi yang lain. Kecuali yang kalau yang satu ridho atau rela untuk kepada yang lain untuk dibagi tidak sesuai dengan persentasenya, ya itu beda lagi. Tapi ini kan membahas ya, bagaimana cara hukum normalnya seperti itu. Kalau nggak pakai akad tapi cuma ditulis di notaris. Harus dengan akad ini. Ketika di notaris itu yang sekalian diakad saja, jangan cuma ditulis saja. Notaris itu kan mencatat saja itu. Sebelumnya yang dengan akad. Setelah terjadi akad baru dicatat oleh notaris. Secara syar'i. Karena kan dalam Al-Quran disebutkan perintah untuk menulis hutang. Ya, begitu juga disamakan dengan itu akad-akad yang lain. Pakai tanda tangan setuju. Dan harus dilafadzkan dalam bentuk sigot. Ya, diucapkan sigot, tidak hanya tanda tangan. Nah, ini supaya kita benar-benar melaksanakannya dalam syarat. Syarat itu yang dianggap adalah sigot atau ucapan, bukan hanya sekedar tanda tangan. Ya, karena kalau salah satu tidak hadir, misalnya kemudian ternyata sudah ada tanda tangan, bisa dipalsukan. Maka dalam syariat itu yang dijadikan atau yang diakui itu adalah ya, kesepakatan yang sudah diucapkan dalam bentuk sigot, ucapan. Ya, bukan hanya sekedar tanda tangan saja. Ya, tidak hanya sekedar tanda tangan, dan harus diucapkan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup dengan baca tahlil dan salawat. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi billi walil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.